guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Alpkimia dan TPS ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas kembali mengenai persiapan dalam menghadapi SNBT UTBK tahun 2025 ya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai mengerjakan tips and trick gimana mengerjakan penalaran matematika ya. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak saja soal dan bacaan nomor 1. Nah, di sini ada suatu bacaan. Kebetulan bacaan di atas tersebut tidak terlalu panjang ya. Nah, katanya ada sebuah kolam berbentuk persegi dengan panjang sisi 4 meter. Sebuah batu akan dilemparkan tepat di tengah kolam sehingga timbul riak gelombang berbentuk lingkaran. Riak gelombang yang terjadi akan melebar tiap detik sebesar 10 cm. Nah, jika RT menyatakan fungsi berupa jari-jari gelombang ya setelah detik. Nah, dari bacaan ini kita dapat informasi seperti biasa ya. Ketika kita mendapatkan ada soal penalaran matematik, coba kalian buatkan model matematikanya ya. Nah, nanti dengan seiringnya kalian berlatih, pasti logika dan penalaran kalian juga akan semakin terbentuk. Nah, di sini kan tipsnya seperti biasa, kita tulis informasi dari bacaan. Nah, terutama kita fokus yang ada angkanya. Karena kan ini judulnya penalaran matematik. Kalau matematik pasti hubungannya sama angka-angka. Nah, kita buatkan model matematika atau sketsa dari yang diketahui kita imajinasikan. Nah, di sini kan berarti ada kolam berbentuk persegi. Dia lebarnya 4 meter, saya buat jadi 400 cm ya. Berarti dia dikali 100, ini juga sama dikali 100. Nah, kemudian berarti ini tengah-tengah dari kolam tersebut ya. Nah, katanya si batu ini akan dilemparkan ke tengah-tengah ini. Sehingga akan timbul riak. Biasanya riak itu kan berbentuk gelombang seperti lingkaran ya. Dia katanya riaknya itu akan melebar 10 cm tiap detik. Artinya pada saat belum terjadi pelemparan, di sini riaknya belum terbentuk ya. Nah, di sini maksud melebar 10 cm tiap detik itu artinya dia itu akan membentuk lingkaran dengan jari-jari 10 cm penambahannya setiap detik. Berarti kalau pada saat detik 0, di sini belum terjadi riak ya. Nah, kemudian pada saat detik yang pertama, berarti dia timbul riaknya 10 cm. Berarti kan ke sini 10 jari-jarinya ya. Nah, ini timbul riaknya berbentuk lingkaran. Kalau kamu perhatikan ketika melempar suatu batu juga ya, kan nanti riaknya itu akan semakin lama akan semakin melebar sampai suatu saat dia itu akan menghilang. Nah, kemudian dia melebar lagi pada saat detik kedua, kan dia penambahan 10 cm 10 cm ya. Berarti kalau detik pertama 10 cm, detik keduanya menambah 10 cm. Jadi 20 cm. Kemudian pada suatu saat, karena dia kolamnya berbentuk kotak, berarti ada batasan riaknya ya. Nah, pada suatu saat, dia itu riaknya itu kan akan menyentuh dari dinding si persegi ini ya. Nah, berarti jarak dari pusat ke dinding dari suatu persegi sendiri itu sama aja jari-jarinya atau lebar riaknya itu sebesar setengah dari panjang kolamnya atau 200 cm. Nah, kita nggak tahu nih dia nyampai menyentuh dindingnya sampai berapa detik. Nah, ini informasi yang diketahui dari soal yang bisa kita ambil. Nah, kemudian dari yang diketahui soal, kita ingat-ingat subbab apa saja dan rumus yang akan digunakan. Nanti bergantung dari pernyataannya ya. Kalau secara sekilas, mungkin dia hubungannya sama lingkaran, kemudian sama kecepatan, dan di sini ada RT, hubungannya sama fungsi juga.
Nah, ingat juga kalau informasi bacaan ini bersifat umum, berlaku untuk tiap nomor. Nah, biasanya di informasi di soal itu ada yang bersifat khusus, berlaku di rumus di soal itu saja, atau dia berhubungan dengan soal-soal berikutnya ya. Nah, kemudian yang terakhir tentu kita harus sering berlatih agar logika dan nalar pengerjaan soalnya makin terlatih. Nah, pada pertanyaan nomor 1, dia menyebutkan tadi kan RT itu menyatakan fungsi perpanjangan jari-jari tiap detiknya ya. Dan dia R-nya itu dalam satuan sentimeter. Nah, seperti yang sudah saya bahas tadi, bahwa di sini dapat informasi ini ya yang sudah dibahas. Kemudian yang jadi pertanyaan kan RT-nya. Nah, untuk menjawabnya sebenarnya ada dua teknik ya. Tinggal kita substitusi aja. Kan saya udah bikin seperti ini ya. Nah, kita substitusi aja T. Cek jawaban R yang benar. Maksudnya apa? Kita cek satu-satu. Jangan nol mah enggak. Kalau nol pasti jawabannya nol semua ya. Kalau di sini malah ada yang 4, berarti ini salah ya. Nah, kita cek kalau T-nya 0, R-nya harus 0. Berarti substitusi ke sini 10 kali 0. Oh, R-nya 0, kemungkinan benar. Ini 0, oh kemungkinan benar. Ini 0, oh kemungkinan benar. Kalau ini 0, dapat jawabannya min 4. Ini juga 0, dapat jawabannya min 4. Nah, yang D dan E udah pasti salah. Kemudian kita coba cek T-nya 1, mana yang dapat jawabannya 10. Ini dapat jawaban 10, 10 kali 1 ya. Ini dapat jawaban 5, ini dapat jawabannya 2,5. Nah, berarti kita langsung ketahuan dapat jawabannya itu yang A. Atau bisa juga kita gunakan rumus persamaan garis yang diketahui 2 titik. Jadi ini kan didapat persamaan garis linier ya fungsinya. Nah, dari sini kita bisa gunakan rumus ini nih, Y2 per min Y1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per X min X1. Nah, kita sebut ini X1 sama Y1-nya. Yang ini X2 Y2-nya. Tinggal kita input angka-angkanya. X2 Y2-nya kan 10 sama 1. X1 sama Y1-nya ini 0 dan 0 juga ya. Nah, kemudian X1 dan Y1-nya di sini juga 0, tinggal kita kali silang. Berarti kan kita dapat Y itu sama dengan 10X. Nah, di mana Y itu kan sama aja dengan R, X itu sama aja dengan T. Berarti kita bisa tulis RT itu sama dengan 10T. Berarti jawabannya itu yang A. Nah, kemudian dengan bacaan yang sama pada pertanyaan nomor 2. Riak air akan menyentuh dinding kolam setelah berapa detik. Nah, ini kan informasi yang sudah saya bahas dari bacaan tersebut. Berarti sini pertanyaannya, ketika dia menyentuh dinding tersebut, berarti saat jari-jarinya itu 200 cm. Pertanyaannya, berapa detik? Nah, di sini ini tipe soal yang kalau kita jawaban nomor 1 benar, akan mempermudah jawaban kita di nomor 2. Kalau nomor satunya salah, kemungkinan nomor 2-nya juga salah. Kecuali kalian menembak ya, bisa jadi nomor 1 salah, nomor 2-nya benar. Nah, di sini kan kita dapat dari jawaban nomor 1 berdasarkan bacaan, kita dapat fungsi RT-nya itu sama dengan 10T. Berarti tinggal kita substitusi saja. Kalau R-nya 200 sama dengan 10T. Berarti T-nya itu 20 detik. Artinya, saat riak ini menyentuh dinding, itu saat waktunya 20 detik dari pertama kali batu menyentuh dari tengah kolam ini ya. Jadi opsi jawaban yang benar itu yang C. Nah, kemudian dengan bacaan yang sama, untuk pertanyaan nomor 3, luas riak saat T-nya 10 detik adalah berapa meter persegi? Berarti dia minta satuannya dalam meter ya. Nah, berdasarkan informasi bacaan, kita dapat pola riaknya seperti ini ya. Dan juga kita punya bahwa fungsi dari
jari-jari yang dihasilkan dari riak itu sama dengan 10T. Dia minta luas riak saat T-nya 10 detik. Berarti kita cari jari-jari dari lingkaran yang dihasilkan dari riak tersebut ya. Berarti kan ini dapat 100 cm. Karena dia minta luas riaknya dalam bentuk meter, berarti kita ubah ke meter, kita bagi 100. Nah, di sini diminta luas riak. Seperti kita perhatikan, riak tersebut dia berbentuk lingkaran. Artinya, untuk menghitung luas riaknya, kita butuh rumus dari lingkaran, yaitu rumusnya VR kuadrat. V-nya kita biarkan saja tetap V. Kemudian, R-nya kita substitusi 1. Nanti opsional ya, untuk V-nya ini mungkin 22/7, mungkin 3,14, mungkin tetap V. Itu bergantung dari R yang diketahui dan juga pilihan jawabannya ya. Nah, karena pilihan jawabannya tetap dalam keadaan V, berarti V-nya tidak kita ubah ke dalam angka ya. Nah, tinggal kita operasikan, berarti jawabannya tetap V ya. Artinya, jawaban yang benar itu opsi yang A. Nah, demikian untuk video kali ini. Jika kalian ada hal-hal yang ditanyakan, bisa kalian komen saja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kalian like and subscribe video ini, biar saya makin semangat untuk mengupload video-video berikutnya.